Ya bentar. Udah Lydia udah masuk, Tommy udah masuk, Jade udah masuk. Kalau udah pernah masuk bubar, Suruh datang gitu ya. Buka hati Maria udah. berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh yang hidup penuhiku, amin bersamaku. Jiwaku tenang bersamamu, damai Tuhanmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati. Mari kita buka hati kita, kembali diperlengkapi dengan firman Tuhan, diperlengkapi dengan kebenaran-kebenarannya yang memerdekakan kita. Biarlah Tuhan sendiri memerintah atas kita, sehingga dari dalam hidup kita akan memancar aliran-aliran air hidup yang memberkati kehidupan ini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, menyembahmu, di altarmu, menyembahmu. Dan tinggal berkata dalam hidup kami, berkatalah kuasai roh, jiwa dan tubuh kami, biar firman-Mu termatrai atas kami. Kami menerima hati yang baru, roh yang baru, yang penuh dengan pengertian, yang penuh dengan kebenaran,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk siang ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu melalui pengajaran yang disampaikan, supaya kami mengerti bahwa Engkau memilih kami dan Engkau menugaskan kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, yaitu pergi jadikan segala bangsa itu murid Tuhan, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu. Demikianlah Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak muda yang aktif, yang kreatif, yang tidak pasif, tetapi sungguh kami mengembangkan potensi-potensi kami untuk Tuhan pakai dan menjadi berkat bagi kehidupan ini, bagi keluarga, bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, mengurapi hamba-Mu Bapak Kris yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan metode-metode pengajaran yang tepat, sehingga kami boleh belajar memperlengkapi diri kami untuk melakukan apa yang Tuhan sudah siapkan lewat hamba-Mu bagi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, sehingga kami boleh melihat di minggu-minggu mendatang kami terus diperlengkapi, semakin hari semakin baik dan semakin mahir dan semakin dapat mempraktekkan apa yang kami pelajari. Kami kuduskan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, anak-anak muda yang luar biasa, pada siang hari ini, baik kita yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, ya, kita akan belajar 4 kali pertemuan, kalau kurang nanti nambah. Ya. 4 kali pertemuan selama bulan Mei ini. Ya, bulan Mei ini tanggal 8, tanggal 15, kemudian 22 dan tanggal 30 kita akan belajar bagaimana kita diperlengkapi oleh seorang hamba Tuhan yang akan membimbing kita, mengajar kita di dalam melayani dengan maksimal, ya, dengan baik, ya. Dan nanti hambanya akan memperkenalkan diri lebih jauh, ya, Pak. Jadi yang di rumah, kenapa kami melakukan siaran langsung ini, karena pelajaran pertama itu memegang peranan penting, ya, supaya nanti minggu-minggu berikutnya juga bisa diikuti, ya. Jadi yang di rumah pastikan walaupun mungkin gak semaksimal yang di tempat, karena banyak alat peraga, ya, banyak sekali yang akan digunakan alat-alatnya, tetapi minimal kalian bisa mendengar dan mencerna maksud dan tujuan daripada apa yang mau diajarkan pada siang hari ini, ya. Untuk semua di sini, semua siap ya? Siap? Semangat? Semangat lagi? Pagi. Kalau pada sekolah minggu, anak sekolah minggu bertanya semangat lagi, mereka bilang pagi, yes, gitu. Ya. Semangat lagi? Pagi, yes. Itu akan kedengeran, ya. Lebih kenceng lagi, semangat lagi? Pagi, yes. Oke, tepuk tangan semua. Kita sambut lagi Pak Kris. Silakan. Ya, kita belum kenalan ya. Boleh buka? Ini. Boleh buka? Oh iya. Biar kedengaran. Gak apa-apa yang saya buka ya? Iya. Oke. Ya. Baik, saya sudah vaksin, saya sudah booster. Iya, ada pepatah katanya. Wih, semangat. Ya, ada pepatah tak kenal maka tak Saya. Tapi itu pepatah saya nggak mau pakai. Kenapa? Karena saya belum kenal tapi sudah rasa sayang. Kita kenalan dulu.
Ya, jalan. Jalan. Tadi jalan ya. Tadi udah dicoba jalan. Oh, jalan. Jalan lu pada pencet. Jalan pencet. Nggak jalan ini. Iya dipencet. Dipencet. Tadi PowerPoint biasa jalan. Oke. Iya. Mau. Enggak mau. Berarti pencet ya. Nggak tadi. Tadi bisa. Tadi bisa. Benar kan nggak mau kenalan? Iya. Oke. Baik. Nggak mau ya. Tadi B ya. PowerPoint biasa tadi ya. Iya. Oke deh. Oke, ini nama saya Rizandi Yuniarto. Ini ada mentalis. Mentalis itu salah satu aliran sulap. Ya. Ada eskatologis. Ya. Nah ini mentalis. Lalu mengawali sulap tahun 2001 ya, dengan belajar sendiri. Dulu nggak punya duit, alat sulap mahal, jadi belajar sendiri. Tahun 2002 main sulap di sekolah minggu, sama seperti kalian juga, ya baru belajar sulap, beraninya sama anak kecil. Ya. Lalu tapi meningkat ke pendalaman iman, lingkungan serta gereja, ya harus meningkat. Tahun 2012 berapa tahun, hampir 11 tahun ya, itu mengikuti kompetisi sulap tingkat nasional dan berhasil meraih 2 kali berturut-turut The Best Mentalis ya. Jadi kompetisi nasional berhasil 2 kali. Nah, lalu berikutnya tahun 2018 saya mendirikan yang namanya Spiritual Magic. Jadi sulap dipakai untuk pewartaan, ya, bukan untuk show tapi untuk pewartaan. Bagaimana sulap untuk pewarnaan? Nanti saya pakai metode itu, nanti kalian bisa lihat apakah membosankan, menyenangkan, tambah ngerti, atau tambah bingung ya. Nanti kalian cari dulu. Lalu tampil dan memberikan pelajaran menjadi pewarta dengan metode sulap ke gereja-gereja Jakarta dan daerah. Ya. Lalu memberikan motivasi beberapa perusahaan yayasan dan ini ya, masih banyak lagi nggak ke ini. Mungkin ada SMP, SMA kalian di sini? Nggak ada. Dulu sekolah di mana? Ya, oke. Jadi rekoneksi ya, ini mengadakan ini sekolah-sekolah nih. Nah itu kita pakai metodenya metode spiritual magic. Ya, berikutnya. Nah kalau tadi sudah kenal, kalau ini kenal ya, tahu ya. Nah ini putri pertama saya. Yang mana? Yang depan. Yang depan, yang ini. Ya. Kalau mau lihat rumahnya itu di depan, nah nanti rumahnya. Baik, kita akan mulai ya arah mencintai Allah. Nah kita akan belajar dulu ini, yang menggali dalam diri kita dulu. Ya, next. Siapa saya? Saya adalah manusia ya, benar ya. Semua yang hadir di sini adalah manusia. Kelihatannya. Ya, kita lihat manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, kita lihat dulu apa kata kitab suci tentang penciptaan manusia. Ya, kita lihat videonya. Next. Tadi mau. Oh, mau. Nah, tinggal di play. Play. Ya, ada play. Ya, ada. Iya. Ulang. Kita lihat penciptaan manusia menurut kitab suci. In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light."
separated the water and the sky. He formed the seas and the land. Then he covered the land with trees and plants. Then he filled the world with all the creatures of the sea. Of the air. And all the creatures of the ground. And then he made us. Ya, itu penciptaan manusia ya. Kita lihat, manusia dibentuk sendiri oleh Allah. Nah, maksudnya kalau Allah mau menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia tinggal jadilah tumbuh-tumbuhan, sering jadi. Jadilah hewan, sering jadi. Ya. Tapi manusia dia turun tangan, membentuk. Lalu manusia serupa dengan citra Allah yang mirip bentuknya kayak Allah itu cuma kita doang, ya. Yang lain gak ada. Lalu manusia diberi nafas kehidupan. Jadilah hewan-hewan di udara, sering langsung jadi. Nggak usah dikasih nafas kehidupan, mereka sudah hidup semua. Tapi khusus manusia dia kasih nafas kehidupan, jadi spesial. Lalu manusia diciptakan terakhir kali setelah semua tersedia dengan baik. Itu sama kayak orang tua, anaknya masih dalam kandungan, sebelum lahir ibunya, bapaknya nyiapin kamarnya, nyiapin popoknya, bantalnya, supaya apa? Supaya kalau lahir anaknya nyaman. Itu karena apa? Karena sambil cintanya sama anaknya. Lalu manusia diberi kuasa atas segala makhluk ciptaan. Yang dipercaya untuk menguasai cuma manusia, yang lainnya nggak dipercaya. Ya, jadi ini sangat spesial sekali. Lalu manusia diciptakan Allah begitu spesial karena Allah begitu mencintainya. Jadi cintanya tuh nggak pernah berkurang sedikit pun. Ya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ya. Ini apa? Uang 100.000. Kalau dikasih mau nggak? Mau. Mau ya. Masih mulus. Ya. Tapi kalau uangnya udah lecek, dikasih mau nggak? Mau. Mau. Uangnya jatuh di tanah, keinjek-injek ya. Mau. Belum. Udah kotor nih, becek, udah kotor. Masih mau? Mau. Kenapa? Ada nilai. Nilainya gede, besar. Nilainya gede. Nilainya berapa? 100.000. 100.000 tadi masih mulus. Sekarang udah kotor. 100.000. 100.000 juga. Iya, Tetap nilainya nggak berubah. tetap. Walaupun kotor, lecek. Iya. Nah, itulah ya. Nilai kita di mata Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Tidak pernah berubah walaupun kita sudah lecek dengan dosa, sudah kotor dengan dosa, sudah nakal ya. Tapi nilainya itu tetap. Ya. Bahwa Allah begitu mencintai manusia. Ya, itu catatan pertama. Lalu nggak mungkin lah, kita kan beda-beda. Masa sih Allah sama sih cinta sama anak yang cantik dengan anak yang nggak cantik, ya? Anak yang ganteng sama anak yang nggak ganteng, masa cintanya sama sih? Kita aja kalau berteman sama lebih memilih mana? Yang cantik, yang nggak cantik, yang ganteng sama nggak ganteng? Yang kaya. Apalagi itu, ya? Yang kaya orang miskin. Pasti kita juga milih ya kan. Nah, masa sih Allah? Nah, saya kasih ilustrasi gini, ya, supaya kalian bisa ingat terus. Saya punya berapa tali? 1, 2, 3. Sama panjangnya? Beda-beda ya. Ini paling pendek, ya. Ini kayaknya anaknya nggak beruntung. Merasa nggak beruntung. Ini agak beruntung. Nah, yang ini, wah panjang. Tadi anak orang kaya beruntung.
beruntung banget ya. Nah, kalau melayani ya, kalau mau melayani Tuhan ya, anak yang kurang beruntung nggak boleh minder ya. Harus apa? Harus bergabung ke sini ya. Terus tadi anak yang agak beruntung juga nggak boleh minder karena ada yang lebih beruntung, harus tetap bergabung. Apalagi yang ini anak orang kaya ini ya, nggak boleh sombong, tetap bergabung melayani. Karena apa? Di mata Tuhan semuanya sama. Ya, semua di mata Tuhan sama. Ya. Supaya kalian ingat ya peragaan ini, ingat terus. Maka ingat ya, dalam melayani semuanya sama. Amin. Amin. Oke. Mau belajar gini? Mau? Wanitiro. Ntar diajarin, ikutin terus ya. Nah, kita udah tahu ya bahwa di mata Tuhan dalam pelayanan semuanya sama. Mau miskin, kaya, ya, cakep, nggak cakep, ganteng, nggak ganteng, semua sama. Nah, iya. Nah, tadi ya, Allah sangat mencintai kita. Ya. Mulai dari perjanjian lama itu sebenarnya mau ngomongin itu, mau ngasih tahu itu, ya. Mulai dari perjanjian lama, Allah dikatakan sebagai penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Itu mulai dari Keluaran, Bilangan, Ulangan, Nehemia, Mazmur sampai Yoel mau ngasih tahu itu, gitu, ya, bahwa Allah begitu sayang. Nah, dalam perjanjian baru, tolong dibaca salah satu. Jessica. Kasih setia dan kemurahan Allah dinyatakan dengan lebih jelas dalam pernyataan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ya, jadi dalam perjanjian baru lebih jelas lagi, ya, lebih jelas lagi Allah mengutus anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yang mati di kayu salib. Ada 3 yang disalib. Yang mana? Yang mana? Kalau di Filipina teman saya bilang nama Yesus banyak. Yesus banyak. Nah, Yesus yang mana? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ayo, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Saya kasih peragaan ya, nanti kalian bisa tebak. Yesus yang yang bangkit. Jadi kalau ditanya Yesus yang mana, Yesus yang bangkit. Kenapa? Karena hanya ada satu Yesus yang bangkit. Nggak ada lagi yang lain. Makanya kebangkitan adalah awal dari pewartaan kasih Allah yang sangat luar biasa, ya. Jadi puncaknya itu apa? Puncaknya yang harus disyukuri adalah kebangkitan Paskah itu, ya. Jadi pesta Paskah harusnya lebih besar daripada pesta Natal, ya. Karena beda bersyukurnya, ya. Oke. Ini sudah jelas Yesus yang mana. Nah, kita berikutnya, waktu saya SD, nah saya juga pernah SD, ya. Baru tahu ya. SD, nggak langsung SMA. Saya tanya ke guru saya, kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna? Guru saya bilang, karena manusia punya otak. Oke, saya catat punya otak. Lalu saya jalan ke perapatan, saya nemu ini. Nah, spesial gue otak. Nah, kambing punya otak juga. Bedanya apa manusia, ya kan? Ya kan? Bedanya apa coba? Apa manusia masih jadi kulit? Bisa itu kalau mau. Bedanya apa? Jadi otak manusia sama otak kambing. Kalau dibilang manusia punya otak itu dia sempurna jadi makhluk. Sana akal dan budi pekerti. Akal budi pekerti.
Ya boleh, tapi bingung juga jelasinnya ya. Akal budi pekerti itu apa ya? Nah, jawabannya di sini. Ya. Tolong di skip dulu ya. Nah, jawabannya ini RAS. Manusia mempunyai otak, yes, ya betul. Tetapi dia sempurna karena apa? Karena manusia mempunyai RAS, Retentive Active System, saraf kesadaran manusia yang tidak dipunyai oleh makhluk lain dimanapun juga. Ya. RAS itu letaknya di mana? Letaknya ada di belakang. Makanya tinju, UFC, kempo, silat boleh nggak mukul belakang? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Dilarang keras, itu bisa diskualifikasi. Ya, yang memukul langsung dinyatakan kalah. Kenapa? Karena di situ letak dari Retentive Active System, sistem kesadaran manusia. Ini dipunyai hanya oleh manusia. Lalu RAS ini sempurna, ya. Ciri-cirinya adalah dia sangat patuh pada perintah kita. Jadi RAS ini patuh pada perintah kita masing-masing. Ya. Nah, sekarang saya akan tes yang di sini hadir, ya. Apakah RAS-nya sempurna? Ya. Tesnya gampang. Dan ini kalau di psikolog mahal harganya tesnya. Ya, kita akan tes ya. Kita akan tes dan tesnya sangat mudah. Di sini ada bola warna-warni, ya. Bola warna-warni. Dan tugas Anda adalah menghitung bola yang berwarna biru, ya. Jadi tugas Anda adalah menghitung bola yang berwarna biru, ya. Nanti setelah selesai dipindahkan akan saya tanyakan berapa jumlahnya. Yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah bebek tanpa kaleo. Ya, hadiahnya bebek tanpa kaleo. Oke? Nah, sekarang siap-siap semua ya untuk menghitung bola yang warna apa? Biru. Biru, ya. Konsentrasi ya. 1, 2, Oke, siap-siap ya. Yang cepat dia dapat ya. Siap? Berapakah bola yang berwarna pink? Iya serius saya ganti udah marah ya. Emosi. Udah makan kan? Siapa cepat ya langsung ya. Nah ya. Berapakah bola yang berwarna hijau? Emosi lagi. Berapakah bola yang berwarna merah? Berarti semua nunggu yang biru ya. Nah, kalau semua nunggu yang biru dan tahu berapa jumlahnya, ini kabar gembira ya. Bahwa RAS Anda semua normal. Kenapa? Tadi saya bilang RAS yang sempurna dia patuh pada perintah kita. Tadi Anda semua memerintahkan RAS-nya ya, itu untuk menghitung bola yang berwarna biru. Maka RAS menjalankan itu lalu mengabaikan semua warna selain biru. Betul ya? Itulah RAS
yang sempurna ciptaan Tuhan. Amin. Maka mulai sekarang perintahkan RAS Anda untuk melihat kebaikan Tuhan, agar kita dapat selalu bersyukur. Next, kebaikan Tuhan. Coba siapa yang mau sebutkan 3 aja mulai dari pagi tadi? Mulai dari pagi tadi 3 aja. Ya? Hah? Kesehatan. Oke. Terus bisa nafas, ya. Terus bisa merasakan soto tadi enak. Loh, kalau sariawan apa segala gimana, kan nggak bisa ngerasain ya. Itu perlu disyukuri ya. Terus bisa apa? Bisa bangun pagi, bisa tidur nyenyak semalam. Ini yang harus disyukuri. Mulailah bersyukur dari hal-hal yang paling sederhana. Ya. Kata Tuhan, kalau kamu dikasih yang sederhana aja kamu bisa bersyukuri, maka nanti kamu akan diberi yang lebih dahsyat lagi. Ya. Oke, bersyukur. Nah, maka kita sudah melihat kebaikan Tuhan, maka kita harus selalu bersyukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan di dalam doa. Maka kalau berdoa pertama kali adalah mengucap syukur. Jadi kalau pertama kali berdoa, Tuhan saya mau besok dapat rezeki, ya. Bersyukurnya lupa. Nah, jadi kalau pertama kali berdoa harus mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, apalagi ya, berdoa pertama kali harus mengucap syukur. Ya Tuhan, terima kasih tadi pagi saya dapat bangun pagi. Nah itu bersyukurlah dulu, ya. Oke. Nah, kalau misalnya sedih, marah, sakit hati, itu harus curhat kemana? Nah, kita lihat. Nah, ada yang curhat ke medsos. Ada yang begini dulu, pakai betadine, nangis suara. Siapa yang masih gini? Masih curhat di medsos? Hah? Masih curhat di medsos? Nah, saya akan kasih peragaan gini supaya kalian ingat terus. Tulisannya apa? Sedih, takut, galau, kecewa. Nah, sedih, takut, galau, kecewa. Jadi kalau kamu lagi sedih, takut, galau, kecewa, gimana? Haruskah kamu curhat di medsos? Enggak. Tuhan mengajarkan seperti ini ya. Kumpulkan jadi satu semuanya. Oh, jadi satu semua kumpulin ya. Lalu apa? Lalu kalian berdoa. Ya. Kalau berdoa, masuklah kamu ke dalam kamar, kunci kamarmu dan mulailah berdoa. Ya. Curhatlah sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Tadi pacar saya mutusin saya. Kurang ajar banget jadi dia. Ya, sabar. Ya, jadi kalau sudah berdoa gimana? Kalau kalian berdoa sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan, hasilnya bagaimana? Hasilnya akan seperti ini. Ya, tadi yang sedih, hati yang sedih, galau, kecewa akan hilang. Ya. Ya. Nah, nggak usah khawatir, nanti ini diajarin semua ya. Ikuti tiap minggunya pasti diajarin. Oke, ya jadi sudah tahu ya. Nah, jangan curhat lagi ke medsos. Ya. Kak, saya sudah berdoa tapi Tuhan nggak pernah dengar deh rasanya. Siapa yang merasa gitu? Saya minta ini, minta itu tapi nggak pernah dikasih. Ya. Ada yang merasa begitu? Pernah merasa begitu? Pernah? Pernah merasa begitu? Kayaknya semuanya. Iya, kayaknya semuanya. Saya juga merasa gitu. Ya, kayaknya Tuhan nggak dengerin deh doa saya. Benar kan? Nah, saya kasih peragaan ini. Ya, supaya bisa mengingat terus. Kelihatan kok ini? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah,
Tolong satu siapa doain koinnya supaya tembus meja. Meja tebel banget. Hah? Siapa doain? Yang biasa mimpin doa siapa? Yang doanya manjur siapa? Antareta. Yang muda dong, masa muda nggak berani? Henry, doakan koinnya tembus meja. Kalau sudah berdoa, sudah selesai, katakan sudah. Koinnya jadi banyak, enggak tembus. Koinnya tembus meja, bukan koinnya tambah banyak, beda lagi berarti. Yuk, nggak usah maju deh, di situ aja. Ya, di situ aja. Ayo. Henry akan berdoa, koinnya tembus meja. Silakan. Mulai dari sekarang. Kalau sudah, bilang sudah. Sudah. Ya, kelihatan koinnya? Kita tutup ya. Nah, lalu kita tutup juga. Ini kalau bekas juga nih. Kita tutup begini, kita tutup begini, kita tutup lagi. Sip, nyaman. Seperti ini. Ya. Koinnya kelihatan? Koinnya sudah didoakan oleh Henry, ya, bahwa koinnya akan tembus meja. Ya. Kita tutup ya. Oke. Kalau sampai koinnya tidak tembus meja, maka bukan salah saya, tapi salah yang betul ya, bener dong, yang doain itu bukan saya. Yang doain aja kayak bener gak ada? Gimana? Henry, minta bantuan temennya. John. Bro, siapa? Nggak bisa. Siapa? Dulu yang paling berdosa. Siapa? John. Ayo, doain. Koinnya tembus meja. Kita satu doa nih. Pakai agama. Coba doain. Nah, doain. Amin. Amin. Mantap nih kayaknya. Ya, dengan bergandengan tangan mereka berdua berdoa untuk mendoakan koin ini tembus meja. Kita tutup. Oke, ya. Jadi kalau koinnya tidak sampai tembus meja, bukan salah ya, tapi salah yang doain ya. Oke, nah, dengerin ya. Kayaknya nggak ada nih. Kayaknya hilang tembus nih. Apakah koinnya tembus? Salah doa kan. Koinnya masih. Doa kamu dikabulkan nggak? Doanya kabulkan nggak? Enggak. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Gelasnya yang tembus meja. Saya mau cerita ini. Kadang kita berdoa sesuatu yang mohon kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhan nggak mengabulkannya. Sebenarnya terjadi adalah, ya, Tuhan melakukan sesuatu yang jauh dari yang kita pikirkan. Amin. Betul? Dan itu pasti jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi jangan takut untuk berdoa, jangan takut untuk memohon kepada Tuhan, ya, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Kita lihat yang berikutnya. Ini video, ya, bisa di play. Video, ya, bagaimana seorang anak muda yang menyerahkan segala sesuatunya hanya. Ini tell us like, itu mungkin gue salah tadi ya, saya baru kontrak and everything, but ini tell us what happened. Tapi waktu itu sebelum gue ngomong ke media, gue sudah 3 minggu yang menikah waktu itu, dan gue udah rekaman. Wow. Gue udah rekaman, kontrak udah apa segala macam udah lagi, udah sama lawyer sama segala macam udah ini, nyokap gue juga udah ikut ke sana segala macam, gue udah tiap hari di studio. Dan kenapa sampai pada akhirnya gue berani ngomong ke media, karena memang gue udah ada semuanya, everything, udah jelas Yeah. gitu. Tapi saat itu tiba-tiba
ya adalah satu lain hal yang kadang-kadang label di situ kan banyak orang-orang yang terlibat ya kan banyak orang-orang yang di situ tiba-tiba dia keluar karena dia pengen pindah ke sini, jadi orang-orang yang sebenarnya backup the project tiba-tiba dia pindah ke label lain atau kayak gimana whatever, right? Jadi pegangan lo harusnya. Iya istilahnya. Dan waktu itu koko gue sempat ngomong, gue rasa dia juga mungkin lupa. Gue sempat ngobrol, gue ingat banget waktu itu gue datang ke rumahnya dia. Kalau gue ada ngomong satu hal yang sebenarnya lebih kayak memicu gue untuk merubah perspektif gue. Jadi pada saat waktu itu dia bilang, ya maybe mas, ya Tuhan tuh ya lu nggak ini, that simple. Dan gue yakin maksudnya Koko gue bukan jelek, itu nggak jelek, sama sekali nggak jelek, karena gue benar-benar percaya sama benar-benar best interest dia. Gue sangat percaya sama hatinya dia, hatinya my family, hatinya nyokap gue, bokap gue, sama Koko gue tuh gue udah percaya kalau ada 200%. Jadi dia ngomong kayak gitu sebenarnya karena ya udah ngomong aja apa yang mungkin Tuhan waktu itu menggunakan dia untuk remind me. Ya terus mungkin ya karena Tuhan mungkin ngeliat gue gak ini. Terus gue dalam hati gue sempet agak deg juga ya kayak kok nggak siap sih ngomongnya. Terus gue pulang ke rumah, terus gue bilang enggak kok, gue belum siap, bukan gue siap, gue belum siap. Dan saat itu malam itu gue berdoa ke Tuhan, Tuhan, I hear you. Oke, ya itu tadi Agnes ya, cerita tentang bagaimana dia dulu tuh saya di medsos tuh ya di berita-berita Agnes Go Internasional dia mulai rekaman baca, tapi ditunggu-tunggu mana nih rekamannya nih nggak go internasional nggak go ya, ternyata kejadian ini. Tapi dia nggak menyalahkan Tuhan, tapi mendengarkan Tuhan. Lalu bagaimana? Apakah Agnes karirnya sekarang nggak bagus? Karena dia mendengarkan Tuhan, maka karirnya jauh lebih bagus daripada yang dulu. Ya. Mungkin kalau dia dulu itu nekat, dia marah sama Tuhan, mungkin dia udahlah, gue udah rekaman apa kejadiannya begini, udah gue males lah, gue nggak mau lagi gitu. Maka dia akan hancur. Tapi didengarkan Tuhan, mungkin Tuhan punya saya harus mempersiapkan lagi lebih dalam lagi. Maka dia belajar lagi tentang suara, pola vokal, dia belajar dan akhirnya dia mempunyai kemahiran dalam pola vokal. Dan ketika dia mulai bernyanyi, luar biasa sekarang. Karirnya di internasional sudah diakui. Nah, inilah yang terjadi. Maka bersyukur karena Allah begitu mencintai kita. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan melayani. Ya. Jadi kalau kita mau bersyukur nih kayak sekarang masih muda, kita bagaimana bersyukurnya? Ya bersyukurnya kita melayani. Ya. Oke, melayani harus dengan sukacita. Ya. Kita lihat ini ya, kalau kita ke restoran, ya, pelayannya ramah apa segala gini, kita senang ya. Terus kalau misalnya pelayannya seperti ini, jutek ini, kita juga mood makan aja udah males ya. Tapi kalau gini canda tawa gini kan lebih bagus ya. Nah, apalagi gini bisa ngobrol ya. Lalu ini ya, dilayani dengan baik apa segala ya. Itu luar biasa, kita senang gitu ya. Nah, kan saya mau melayani tapi rasanya saya kok nggak bisa ya. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa apa. Gitu kan saya nggak bisa apa. Itu namanya mental block. Ya, mental block. Ada gajah ya, di Thailand, anak gajah tuh terpisah dari rombongan lalu tersesat di perkebunan pisang ya. Lalu ditangkap sama penduduk situ, diikat sama rantai tapi dicaterin di pohon pisang. Nah, gajah itu tiap hari meronta-ronta ada jadi meronta-ronta nggak bisa lepas dari rantai dan ikatan itu. Dikasih makan sama penduduk situ sampai gajah itu besar
sampai besar itu tetap dia dirantai dan diikat di pohon pisang. Ya. Dan dia nggak pernah meronta-ronta lagi. Kenapa? Karena mental blocknya sudah terjadi bahwa kan meronta juga percuma, nggak bakalan bisa lepas. Buat apa gitu? Nah, itu mental block. Nah, kita coba praktek tentang mental block. Ada satu yang mau maju nggak? Siapa tadi cowok, cewek mau maju? Siapa namanya? Jessica. 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 Udah tadi kan? Jessica. Yuk Jessica sekarang maju. Kita coba tentang mental block. Nah, Jessica. Oke, silakan duduk. Jessica ya. Iskandar. Jessica ini kebaca? Kebaca ya? Ya, Jessica kebaca ini. Baca dan resapi ya. Baca dan ulang-ulang dalam hati kata-katanya. Oke. Nah, saya akan coba membentuk mental block ke Jessica ya. Pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang. Udah kayak di TV kan? Ya, kita akan coba ya, mental block ya. Kata-kata yang tadi pertama sudah ingat terus itu. Oke. Sekarang kita akan coba ya membaca ini ya. Tapi kata yang pertama itu terus mengiang-ngiang. Oke. Dan coba baca. Jangan dipaksa kalau tidak bisa baca ya. Gelengkan kepala. Kalau nggak bisa baca, gelengkan kepala. Jangan dipaksa. Oke, ya. Kalau bisa baca, baca. Kalau nggak bisa, gelengkan kepala. Ya, bisa kebaca? Bisa kebaca? Bisa kebaca? Nggak bisa kebaca. Bisa baca? Enggak. Oke, kita coba lagi ya. Males Ya, jangan dipaksa kalau nggak bisa. Gelengkan kepala kalau nggak bisa. Ya, Jess. Semangat, Jess. Bisa nggak? Nggak bisa baca. Nah, saya melakukan ini baru 3 kali menghipnotis ini, ya. Dan 3-tiganya nggak kembali lagi. Jadi mohon maaf, ya, relakan teman Anda kalau memang tidak bisa. Jadi kalau di WA dia nggak bisa baca. Gitu. Ya. Oke, kita coba lagi ya. Coba lagi ya. Pulang dari SD. Ya. Baca ya. Oke. Ya, soalnya ini. Nggak bisa baca. Oke. Sekarang pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, ya kan. Lalu hilangkan kata yang pertama kali kebaca tadi, ya. Hilangkan, oke. Hilangkan, dan teriaklah sekuat tenaga dengan keyakinan, ya. Teriaklah, saya bisa baca. Saya bisa baca. Kurang yakin. Kurang yakin. Saya bisa baca. Nah, sekali lagi. Saya bisa baca. Oke, kita coba ya. Ya, mudah-mudahan kembali. Oke. Bacanya apa? Belanda. Betul? Salah. Pusing. Betul? Betul ya? Oke, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Iya. Biasanya 4-5 langkah kembali lagi begitu biasanya. Oke, nah itu adalah mental block. Mental block itu bisa dihancurkan ketika Anda mengatakan bahwa yakin Anda bisa, dan melayani itu harus dengan kata bisa. Ya, jadi itulah mental block. Kita akan lanjut. Nah, saya akan sharing tentang pelayanan ya. Dulu tahun 2007 ya, ini 25 Februari 2007. Saya dilantik jadi DPH ya, dewan di gereja saya, menjadi dewan
DPH ya, itu pengurus kalian ya. Ini teman saya ya, teman saya dari gereja lain itu kasih gini gitu. Nah, ini tanda tangannya teman-temannya ya. Nah, pajangan ini saya pajang di tembok rumah saya, di kamar ya, tempat saya nulis gitu. Nah, ini saya pajang di situ ya. Nah, setelah 3 bulan menjabat sebagai DPH, ternyata itu adalah jabatan puncak ya, jabatan tertinggi umat ya. Jadi kalau umat itu jabatan paling tinggi ya DPH itu ya. Nah, ternyata di situ anginnya kencang banget tuh, suara-suara ya, orang yang ngomongin apa segala, itu masih muda nggak mungkin bisa gitu ya. Nah ini ya. Nah, saya baru 3 bulan nggak kuat, mau mengundurkan diri. Nah, jadi saya mencoba menulis untuk mengundurkan diri saya sebagai DPH. Ya. Nah, saya ketika menulis itu, saya membaca tulisan di balik itu. Ya. Tulisannya adalah ini: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tiba-tiba saya baca ini, saya nggak jadi mengundurkan diri. Ya. Kenapa? Karena saya pikir saya ingin melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Jadi biarlah Tuhan yang menilai, nilai dari manusia saya abaikan. Ya. Maka saya akan kuat. Jadi kalau kalian mau melayani, jangan pernah merasa bahwa manusia akan menilai kalian itu dengan baik. Ya. Tapi ingatlah, Tuhan pasti akan selalu menghargai jerih payah kita. Pelayanan kita pasti gitu. Sekecil apapun pasti gitu. Ya. Maka abaikanlah apa kata manusia. Ya, untuk tetap kuat melayani. Nah, ini yang diberikan Tuhan untuk menguatkan saya. Saya juga nggak tahu teman-teman saya ngasihnya ini gitu. Ternyata Tuhan punya rencana ini, ya, luar biasa. Yang berikutnya adalah ini. Dalam melayani, ini senjatanya, ya. Ini 5 prinsip pelayanan pintar. Nah, apa itu prinsip? Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah azas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Ya. Jadi merupakan dasar. Maka arti dari 5 prinsip pelayanan pintar adalah 5 asas dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya, yang akan menjadikan kita mahir dalam karya pelayanan. Jadi kalau pelayanan 5 prinsip ini dipakai, maka kalian akan kuat. Kalian akan mendapatkan apa ya? Kalian dapat melayani dengan baik. Nah, apa saja kita akan lihat satu-satu. Ini dia, ya. Prinsip 1 ini, awali dengan doa. Tapi biarin nanti saya akan jelaskan ya, kenapa harus bergerak ya. Ini awali dengan doa. Tangannya begini, ya. Jadi kalau prinsip 1 awali dengan doa, ya, tangannya begini. Lalu prinsip 2 tangannya begini, bukan bisa atau tidak bisa, tetapi yang utama adalah mau atau tidak mau. Nanti penjelasan nanti. Terus prinsip 3 begini, ya. Untuk menghasilkan pelayanan yang luar biasa dibutuhkan cara pelayanan yang berbeda. Lalu 4, fokus pada tujuan pelayanan. 5, jempol. Bila gagal, coba lagi dengan cara yang berbeda. Nah, ini 5 prinsip. Kita kupas satu persatu. Prinsip 1 apa? Awali dengan doa. Siapa yang nanya tadi? Riana. Bukan Riana nih, Riani nih. Iseng aja si Riani. Awali dengan doa, ya. Jadi bergerak ya, awali dengan doa. Nanti kalian akan tahu kenapa saya suruh bergerak. Nanti akan ada. Nah, Injilnya ini Lukas 22 ayat 40.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi kalau kita mau mulai melayani, ya, kita harus berdoa. Kenapa? Karena supaya pelayanan kita diberi kelancaran, ya. Diberi kelancaran. Nah, saya akan bercerita tentang doa. Bercerita tentang doa. Oke. Gambar apa? Hati. Hati. Dalam pelayanan kita suka Sakit hati. sakit hati. Udah melayani ngomong terima kasih aja enggak. Bener atau enggak? Benar ya. Suka sakit hati. Hati kita tuh suka hancur, berkeping-keping, remuk. Nah, tapi ya kita harus tetap kuat dan tegar. Enggak jadi duit enggak. Kita kuat dan ternyata kuat dan tegar saja masih kurang satu. Apa? Ya, kita harus apa? Berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan bahwa hati kita yang tadi sakit itu kepada Tuhan. Maka ya, maka hati yang tadi sakit itu terobek-robek akan gimana? Akan kembali. Yang sobek-sobek tadi akan kembali utuh lagi, ya. Oke? Oke. Nah, kenapa? Oh, kelihatan. Diam-diam aja tuh kalau kelihatan. Mau begini. Ujung-ujung lagi. Gimana sih? Oke, saya mau cerita gini ya. Dulu waktu saya ada masalah, mami saya bilang, cobalah kamu berdoa. Saya ketawa, berdoa, ketawanya lebih kenceng dari ini. Terus pas saya ketemu sama pastor saya juga bilang begitu, cobalah kamu berdoa. Cuma saya nggak balik ketawa ya pastor. Nah, tapi ketika saya memang mentok sama sekali, saya baru ingat, lalu saya baru mulai berdoa. Saya mulai berdoa dan ternyata doa yang tadi saya tertawakan, itu mempunyai daya yang dahsyat. Kita lihat, yang tadi kita tertawakan ternyata. Ya. Ketika kita mulai berdoa, ya, ternyata daya doa itu tidak main-main. Ya. Maka jangan pernah meremehkan doa. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Ya, itu kekuatan doa tadi. Ya, doa dalam sebelum melayani kita harus berdoa. Nah, kalau kita sudah berdoa lalu kita melayani, biasanya itu suka ada keajaiban dalam pelayanan. Ya, itu yang bisa dirasakan. Prinsip 2, udah baca ya. Padahal tadi mau ngomongin dulu ya. Bukan bisa atau tidak bisa, tetapi yang utama adalah mau atau tidak mau. Jadi melayani itu prinsipnya itu sebenarnya kamu mau atau tidak mau, ya, bukan bisa atau tidak bisa ya. Semuanya mau atau tidak mau. Nah, ini dia Lukas 19 ayat 3 sampai 4. Ia berusaha untuk melihat orang apa Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ya, ini cerita dari Lazarus ya. Salah. Oh, ceritanya gini ya. Waktu itu ya Yesus lewat, ya. Terus lihat di pohon ara, ternyata si Lazarus. Dia bilang, Lazarus turun, itu tempatnya Sakeus. Nah, ada ganti itu kan? Iya, bercanda. Nah, ini adalah Sakeus. Sakeus itu badannya pendek ya. Jadi dia tuh mempunyai, kalau kita bilang itu cita-cita. Ya.
keinginan ya untuk melihat Yesus. Ya. Pas dia datang, orang udah banyak, dia pendek, udah jijit-jijit nggak nyampe, ya kan? Akhirnya apa? Dia pulang nggak? Enggak. Dia melakukan sesuatu. Lalu dia mendahului orang banyak, naik ke pohon ara, dan akibatnya apa? Yesus melihat dia, malah dapat bonus. Yesus mampir ke rumahnya. Ya, ini luar biasa. Jadi pelayanan itu bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan pelayanan. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti ada yang bertiga, ada yang berempat. Lah kita jadi 2 kelompok ya. Oke, bentuk 2 kelompok. Oh, ya, bentuk 2 kelompok. Ya, kita akan. Nah, saya kasih kertas untuk alas. Yuk, jadikan 2 kelompok. Dua kelompok, lalu ada satu ini ya. Nah, satu ini satu. Nah, belakang mungkin satu ini ya. Nah, jadi 2 kelompok. Coba ya, pisahkan berasnya merah-merah, putih-putih, hijau-hijau. Ya. Yuk, mulai dari sekarang. Nah. Bisa apa enggak? Yang sudah bilang sudah. Sudah iya tinggi. Gambar bebek ya? Tanpa kaleo. Berasnya jangan dicemilin. Itu anak aja mental. Pramesti lagi jadi gosip atau minum ya? Iya, anak tohan. Jangan dibasuh. Jadi gosip boleh? Nggak boleh gitu. Lagi live, bawa lagi live. Konsentrasinya masih diputih. Merah selalu. Nah, merah selalu. Hari ini lebih hijau, saya putih tuh. Hitungan kelima sudah selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Iya, sudah selesai. Oh, ini sudah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bisa atau tidak bisa? Bisa kan? Bisa ya, asal kita mau ya, itu kuncinya. Oke, sekarang kembalikan lagi. Ya, jadi sudah ingat ya.
kembalikan lagi, masih dalam kelompok tapi menghadap ke layar. Masih dalam kelompok tapi menghadap ke layar. Oke. Ya, jadi melayani itu bisa atau tidak bisa, atau mau atau tidak mau. Melayani, mau atau tidak mau, ya. Jadi pasti bisa, ya. Pasti bisa kalau mau melayani, ya. Oke. Ya, prinsip ketiga apa? Centang lagi. Beda. Ada nyantel kan, ada beda-beda gitulah pokoknya, ya. Untuk menghasilkan pelayanan yang luar biasa dibutuhkan cara pelayanan yang berbeda, ya. Ini dari Matius 5, 38-39, ya. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kiri. Nah, sudah dengar cerita yang ini, kenapa ada hukum yang mata ganti mata, gigi ganti gigi? Ini zamannya Musa, zamannya Musa. Jadi waktu itu ada dua keluarga, ya, anaknya itu bertengkar, ya. Terus satu anaknya ini kecolok matanya, buta, ya. Pulang ke rumah, keluarganya ngamuk. Lalu datang nih sekeluarga nyerang ke keluarga yang tadi, yang anak yang buta itu. Nah, anaknya itu siapa? Dicolok matanya dua-duanya, ya. Ditambah tojok, ditambah jambak, cubit. Nah, kata Musa nggak boleh, ya. Kalau itu mata satu kanan yang buta, kamu boleh butain mata satu yang kanan juga, biar impas, ya. Jadi hukumnya hukum balas impas. Tapi ketika Yesus mengajarkan hukum apa? Hukum kasih, ya. Beda nggak? Beda banget, ya. Tapi bagaimana hasilnya? Sangat luar biasa, ya. Jadi ini, ya, untuk menghasilkan pelayanan yang luar biasa dibutuhkan cara pelayanan yang berbeda, ya. Jadi kita harus tahu, kita lomba. Nah, ini siapa cepat nih? Nah, yang cepat dapat hadiah. Masih ada saudara kelompoknya? Kita coba, ya. Nah, sekarang pisahkan beras dengan tepung. Beras dan tepung. Hitungannya mulai dari sekarang. Ya. Oke, stop. Saya menang. Oke, saya menang. Pertanyaan saya, ya, saya beda gak caranya? Beda caranya. Hasilnya bagaimana? Sangat cepat, sangat luar biasa, ya. Jadi kalau melayani, ya, kalau melayani, contohnya gini, sekolah minggu, setiap minggu kasih mewarnai, setiap minggu mewarnai terus, ya. Nah, anak-anaknya anteng, tapi bagaimana hasilnya? Nggak usah nyanyi, udah pokoknya datang kasih gambar, suruh mewarnai. Ya, hasilnya enggak maksimal, ya. Jadi untuk menghasilkan pelayanan yang luar biasa harus dengan cara yang berbeda. Ingat ya out the box, ya. Jangan dari zaman dulu sampai sekarang anak sekolah minggu ngajarnya begitu kok, ya. Jangan, ya. Jangan sampai kita terjebak dari dulu begitu aja, ya. Harus ada perubahan, inovasi supaya hasilnya jauh lebih baik, ya. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya, prinsip 4 yang nunjukin.
Apa? Fokus. Nah, ingat kan? Fokus pada tujuan pelayanan. Ya. Injilnya apa? Injilnya ini, Markus 16:15. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada semua makhluk. Jadi memberitakan apa? Injil, bukan memberitakan diri kita. Ya, ingat ya, bukan memberitakan diri kita. Ya, saya kasih contoh ini. Nah, ini permainan. Ya. Siapa yang mau main? Johan, oke. Gak usah di situ aja, Johan. Ya. Johan, di sini ada 4 amplop, 1, 2, 3, 4, oke? 5 amplop yang putih, oke? Ya, oke. Sekarang kamu pilih amplop yang nomor berapa? Nomor 3, oke. Nomor 3, ya. Amplop hitam ini, ya, sudah saya isi 1 warna, ya. Saya kasih pilihan 3 warna, merah, kuning, hijau. Kamu tebak ini warnanya apa? Hitam itu juga. Kamu tebak warnanya apa di dalam? Gak ada biru, merah, kuning, hijau. Dalamnya apa? Biru. Iya tadi. Ini akibat hipnotis nih. Hijau, yakin? Yakin? Kita lihat ya dalamnya. Apakah hijau? Wah, kita lihat luar biasa. Namanya siapa tadi? Jangan. Berapa nomor sepatunya? Hebat deh. Jangan kamu punya indra keenam nih. Apakah 7? 8 lah. Bisa nebak ya, luar biasa loh. Gak semua loh bisa nebak. Oke, sekarang nomor berapa Johan? Nomor 2. Johan nomor 2 ya, udah bisa menebak dari nomor 3 warnanya hijau. Sekarang nomor 2 warnanya hebat tuh dia tadi. Ayo Johan. Merah, kuning, hijau. Udah terhipnotis biru terus. Warna bola tadi biru, dendam sekali. Gak dapat kali. Johan, tadi udah hebat. Udah hebat banget bisa nebak. Kuning. Itu hijau semua dong. Kalau lu salah, lu merah. Merah. Apa? Merah. Merah. Kita lihat ya, apakah merah? Jadi benar. Ya. Kuning. Padahal tadi udah hebat ya. Udah hebat ya. Nomor berapa Johan? Penting yakin. Nomor 4. Ya. Nomor 4. Oke, nomor 4 warna apa? Merah. Tadi udah hebat, Merah. Merah. Yakin? Padahal yang pertama dia nebak bagus tuh. Yakin deh. Merah ya? Harus yakin. Ya. Kita lihat ya. Wah. Hijau. Terakhir, 1. Ayo fokus. Yuk. Pasti bisa. Yuk. Lupakan kesalahan. Lupakan kesalahannya. Merah. Merah. Kita lihat apakah merah ya. Yeay. Ya. Amplop ini dari tadi di sini ya. Saya nggak buka ya. Dan ini masih tertutup. Oke, kita lihat. Ya, tadi namanya Johan. Johan pertama menjawab dengan benar. Lalu kita puji. Wah hebat tuh dia ya. Luar biasa ya. Lalu apa? Dia Makan. melakukan salah. Dipuji-puji, segala melayang, ya. Langsung melakukan kesalahan. Ya. Masih kita puji, nggak apa-apa. Yang pertama juga kan nebaknya hebat, dan dia melakukan
Ya. Ketika 2 kali kesalahan, saya bilang apa sama Johan? Ayo Johan, fokus, yuk, nggak apa-apa, lupakan kesalahannya. Lalu dia melakukan apa? Salah lagi. Terakhir. Betul? Oke. Kadang-kadang kita tidak fokus pada tujuan pelayanan kita. Ya. Begitu kita melayani hebat, kita dipuji-puji, kita lupa. Ya. Kita lupa bahwa kita mewartakan Injil, bukan mewartakan diri kita. Ya. Wah, saya kemarin dikasih alat sulap ya, sama Pak Kris, sama Om Kris ya. Terus temennya mau minjem buat mewartakan, nggak boleh. Nah, kita lupa bahwa sebenarnya pewartaan itu untuk mewartakan Injil. Ya, pinjemin alatnya, bisa nggak lu? Bisa, oh yaudah. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak pada pujian-pujian yang akan membuat kita menjadi sombong dan lupa bahwa kita pelayanan fokus pada pemberitaan Injil. Amin. Amin. Oke. Nah, berikutnya prinsip 5 yang jempol ini. Ingat? Apa? Coba lagi. Nah, ada ini. Ya. Jadi gini ya. Kenapa gerak dan lagu pada Bina Iman ya sekolah minggu itu cepat diserap anak-anak? Karena apa? Karena dia bergerak dan berkata-kata. Ya, sama ini tadi yang saya bilang ya. Awali dengan doa ya, bergerak. Kalau kalian begini langsung nih otak sama kata-kata nyambung ya. Nah itu ya. Prinsip 5. Bila gagal coba lagi kan. Cara yang berbeda. Ya. Injilnya adalah Matius 10:16. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu mendapat kamu cerdik seperti bulan dan tulus seperti merpati. Jadi gini, kalau kamu ya pas ngajar sekolah minggu, kok kayaknya anak-anaknya anteng ya, kayaknya anak-anaknya bersemangat apa ya? Oh iya, dievaluasi. Mungkin saya ngajarnya dengan cara cuma kasih gambar ya. Terus mungkin saya bernyanyinya kurang semangat. Nah, minggu depan melakukan hal yang sama atau yang berbeda untuk merubah menjadi bagus. Harus berbeda ya. Oh iya, minggu kemarin kita melakukan cara ini, anak-anak kurang bersemangat. Berarti kita mesti pakai cara lain supaya apa? Supaya anak-anak bersemangat, ya. Nah, itulah yang dimaksud bahwa lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu tidaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulusnya seperti merpati, ya. Nah, ini jalan mana nih kalian main ini? Jalan manakah yang menuju keberhasilan? Dalam hitungan ketiga, kamu sudah dapat menemukan jawabannya. Siap-siap ya, konsentrasi ya. Siap ya. Ini kayak main ular tangga, kemana arahnya nih? Ya, A, B, C, ada 3 jalan. Yuk kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Nah, udah ketemu? Udah. Udah ketemu? Udah. Sudah? Sudah? Belum? Lagi ya? Ya, Jessica minggu. 1, 2, 3. Ada bu? A, B, C? Ya? Yang C. Ya, kita lihat. Nah, tadi ya, kamu kan ketemu yang C ya. Nah, tadi mungkin ada yang A. Ada yang A, ya, gagal. Nah, kamu mau balik lagi coba yang A apa mau pindah ke jalan yang lain? Pindah. Ya, pindah kan. Jadi kalau kamu merasa sudah gagal, kamu jangan mengulangi dengan pakai cara yang sama. Harus pakai cara yang berbeda. Pakai cara yang berbeda, ternyata gagal lagi. Kamu harus pakai cara yang berbeda lagi. Maka kamu suatu saat akan mendapatkan keberhasilan dalam pelayanan, ya.
Jadi jangan takut untuk merubah. Ya, sampai sini masuk, nangkap ya. Oke. Nah, 5 prinsip kita mulai. 1, apa? Berdoa. Awali dengan doa. Prinsip 2. Mau. Bisa. Mau atau tidak mau ya. Bukan bisa atau tidak bisa, tetapi yang utama adalah mau tidak mau. Prinsip 3 yang tangan begini. Untuk menghasilkan faedah. Itu kan. Prinsip 4, jangan diklik dulu. Tujuan yang sama. Fokus. Ya, 4 fokus. Fokus doang nggak ada tujuan. Nah, kalau 5 sip. Apa? Sip. Hah? Tambah lagi dengan cara Bila gagal coba lagi dengan cara yang berbeda. Nah, itu adalah 5 prinsip yang harus dipakai dalam pelayanan ya. Jadi kalau kalian mulai melayani, nah pakailah ke-5 prinsip ini ya. Nah, nanti bisa dibagikan di sini batas buku ada 5 prinsipnya ya. Nanti dibagikan. Oke. Next. Kapan mau mulai melayani? Jangan jawab dulu. Kita lihat video ini. Ya, kita lihat video ini dulu. Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, zaman sekarang Pak, saya kan masih kecil. Besok saja kalau saya sudah besar. Bapak dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, dan sekarang Pak, saya masih banyak tugas dan cari kerja. Saya kan sedang tua Pak. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah Bapak. Oh, kapan mau melayani itu terserah pada kalian masing-masing ya. Jadi apakah kalian mau melayani mulai dari sekarang atau nanti tunggu gak bisa kapan ngapain ya, itu terserah. Nah, ini adalah impian ya. Sesi terakhir nih, saya mau cerita tentang impian sebelumnya impian. Nah, impian bahwa saya bermimpi ya, kalau saya sudah meninggal ya, saya akan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, saya nggak tahu kalau kalian bermimpi itu apa enggak, bermimpi hal yang sama, menginginkan hal yang sama ya, pasti kita. Nah, saya mau mengilustrasikan seperti ini ya. Kita akan bermain, impian itu adalah angan-angan, imajinasi ya, imajinasi ya, khayalan ya. Nah, kita akan bermain imajinasi ya. Saya akan bermain imajinasi dengan siapa yang mau bermain? Jangan, saya udah kenal William, nanti dibilangnya siapa yang belum main? Anjing. Oh iya, boleh kita main. Oh tapi nanti nggak tampil. Iya. Beda kalau dia nggak beda. notice. Iya.
Anggi aja. Ayo seleksi. Ya, boleh? Anggi Tidak aja. berimajinasi? Lebih bagus kita yang pegang. Bisa Ci? Enggak, Anggi aja. Ci bukan bisa atau enggak Ci? Di sekolah diksi. Ya, ya kita akan bermain imajinasi. Ya, saya bermain dengan salah satu siapa? Anggi. 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 Saya punya teman Anggi tapi cewek. Kepanjangannya Anggi. Anggi Devria. Oh, oke. Kita akan bermain imajinasi ya. Kita berkhayal. Saya mengeluarkan sesuatu. Kita samakan ya. Kita samakan. Ini adalah satu pak kartu. Ya, ini satu pak kartu remi. Saya lempar ke Anggi. Anggi nangkap ya. Saya lempar. Oke, tangkap. Nah, di situ satu pak kartu. Ya, masih dalam pak. Ya. Keluarkan isinya. Ya, itu adalah kartu remi biasa. Ya, kartu poker. Ya. Sekarang kasih tahu teman-teman. Tuh, ya teman-teman lihat itu kartu remi biasa ya. Oke. Nah, tugas dari Anggi adalah ya, Anggi pilih satu kartu kesukaan Anggi. Tapi di situ sudah tidak ada joker karena joker jahat. Saya ulang. Ya. Oke, pilih satu, ambil. Oke, ambil. Lihat ya. Ingat-ingat gambarnya apa? Kartunya apa? Ingat-ingat? Ingat? Ya, kasih lihat temannya. Oke. Nah, sekarang ya, selipkan kartu yang kamu ambil itu ke tengah-tengah tumpukan kartu, tapi dalam keadaan terbalik. Masukkan. Oke, masukkan lagi dalam paknya. Oke. Itu as hati bukan? Soalnya tadi pas kamu balik ini kelihatan as hati. Keluarin lagi, ganti. Keluarin ganti. Ambil satu pilihan kamu, jangan as hati karena as hati sudah ini ya. Kamu ambil satu dan saya tidak melihat ya. Anggi, kamu ambil satu, saya nggak melihat. Oke. Sudah kamu pilih? Sudah? Oke, sekarang selipkan ke tengah-tengah dalam keadaan terbalik. Sudah? Masukkan ke dalam kotaknya. Sudah? Sudah. Oke, tutup kotaknya. Oke. Sekarang lemparkan ke saya. Ya, saya akan visualkan ya. Kartu satu pak kartu remi. Ya. Sekarang kamu kasih tahu teman-teman kartunya apa yang kamu pilih. Sebutin. 8 wajib. Wajib itu yang merah ya. 8 wajib, 8 merah. Harusnya di sini ada 8 wajib yang dalam keadaan terbalik. Begitu ya? Harusnya seperti itu. Kita akan visualkan. Ini tentang impian khayalan. Ya. Satu pak kartu. Kalau ada yang terbalik, kasih tahu saya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti cuma ini. Satu ini, saya ambil ya. Yang ini, oke, saya ambil. Oke. Kita tadi sudah bermain tentang impian. Saya bermimpi suatu saat nanti, ketika saya meninggal, saya akan bersama Tuhan Yesus. Ya. Saya mau pesan nih, teruslah bermimpi akan hal itu, teruslah melayani Tuhan, ya, karena suatu saat impian itu bisa menjadi kenyataan, seperti yang telah dilakukan Anggi, 8 wajib. Dan maka slide terakhir adalah apapun juga yang kamu perbuat-perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23 ya. Semoga ini menjadi pegangan buat kalian melayani
Amin. Amin. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, sebelumnya saya tanya, dengan metode spiritual magic ini sulap menjadi pewartaan, apa yang Anda rasakan? Ya? Apakah lebih jelas? Lebih apakah ini mengantuk? Gampang ngantuk. Oke, baik ya, sampai ketemu di minggu depan ya. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke saya. Oke, tepuk tangan buat Pak Kris yang sudah melayani kita. Ya, minggu depan sesuai dengan schedule kita jam 2 ya, selama 4 kali. Jadi pastikan jangan ada yang bolong karena Pak Kris belajar 10-12 tahun untuk nyiapin ini. Jadi kalau kalian belajar 4 kali bolong, bingung juga gitu. Ya, ilmunya nggak turun ya. Jadi pastikan yang di rumah ya minggu depan bisa hadir ya, bisa langsung lihat peragaannya juga. Jadi lebih mantap ya. Oh iya, saya punya biji sesawi. Ada yang perlu kalau mau? Kalau mau tinggal ambil di sini ya. Iya. Ada biji sesawi yang mau ngerti apa itu biji sesawi, mau pernah lihat, bisa lihat. Ya. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami diperlengkapi untuk melihat satu frame besar dari kehidupan kami, bahwa sesungguhnya kami diselamatkan. Kami dipilih menjadi anak Allah, menjadi kepunyaan Allah, bukan untuk hidup dan mengasihani diri sendiri, tetapi kami hidup untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, untuk kami mempercayai saat kami mengasihi Tuhan, saat kami mengasihi sesama, kami sedang memberkati hidup kami. Saat kami melayani Tuhan, saat kami melayani sesama, kami sedang melayani diri kami. Oleh sebab itu ingatkan kami senantiasa bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Tolong kami untuk kami terus menerus merendahkan diri, mengosongkan diri, dan mengizinkan Tuhan memperlengkapi kami untuk kami dipakai oleh Tuhan. Mungkin saat ini, mungkin di masa yang datang, tetapi segala sesuatunya dimulai dari saat ini. Saat kami diperlengkapi adalah sebagian daripada proses untuk Tuhan pakai kami dengan lebih dahsyat di masa-masa yang akan datang.
Oleh sebab itu biarlah kami setia untuk kami belajar dan diperlengkapi, setia beribadah, setia berdoa, setia melayani dari hal-hal yang kecil yang mungkin tidak dianggap, yang mungkin ditertawakan orang, yang mungkin tidak dinilai orang, tapi ajar kami untuk mempercayai bahwa segala sesuatunya adalah bagian daripada proses di mana Tuhan akan pakai kami melakukan banyak perkara-perkara yang besar, jauh lebih besar dari apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan ketika ada dalam dunia ini. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri katakan, kamu akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang aku telah lakukan. Oleh sebab itu, taruh kebenaran di dalam hidup kami untuk kami imani bahwa Tuhan memilih kami bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tetapi karena kami mau merendahkan diri dan mengizinkan Tuhan memakai hidup kami. Tuhan tolong berkati kami yang sudah belajar hari ini, baik di tempat ini maupun yang di rumah. Dan minggu depan kami akan terus mengosongkan diri, membuka hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk Tuhan perlengkapi lebih lagi, sehingga kami tahu bagaimana kehidupan kami dipakai juga secara khusus untuk pelayanan yang Tuhan mau kerjakan saat ini dan di masa yang akan datang. Berkati Bapak Kris yang sudah menolong kami, sudah melayani kami, mengajar kami, dan Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan sertai dalam semua tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Tuhan sendiri yang mengurapi dengan roh hikmat, akal budi, dan pewahyuan, dan juga keterampilan-keterampilan yang Tuhan terus kembangkan. Dan Tuhan berkati keluarga, berkati semua usahanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing, dan Tuhan memberkati kami dalam semua aktivitas sepanjang minggu ini. Juga keluarga kami dan sudah teman-teman kami yang ada di rumah, Tuhan sendiri yang menolong mereka sekaliannya. Dan sampai jumpa minggu depan, kami dikumpulkan dan dilengkapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih semua. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Kris, Tuhan berkati. Sampai minggu depan.